Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan kepadanya, karena dengan segala nikmatnya kita semua bisa merasakan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih melaksanakan kegiatan ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala bimbingannya, segala rahmatnya, kita semua bisa merasakan zaman yang sekarang, yaitu zaman yang serba mudah dan modern. Pemirsa dimanapun berada, salah satu karya Ibnu Ashur, yaitu kitab Tahrir wa Tanwir, menjelaskan bahwa salah satu tujuan berpuasa adalah membersihkan hati dari segala maksiat, dari segala sifat iri, dengki, dan takabur. Hal ini sejalan dengan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat yang beriman diwajibkan berpuasa, karena Allah juga sudah memerintahkan kepada kaum sebelum kita untuk berpuasa. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan berpuasa adalah untuk bertakwa. Artinya bahwa kita harus berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam kitabnya juga Ibnu Ashur mengatakan bahwa takwa adalah takut kepada Allah, di mana manusia merasa takut untuk berbuat maksiat. Beliau juga menjelaskan maksiat itu ada dua macam. Yang pertama adalah maksiat yang bisa dihapus dengan cara dinasihati, kemudian dengan cara dihukum, dan dengan cara direnungi. Ibnu Ashur juga menjelaskan bahwa ada dua maksiat. Yang pertama yaitu maksiat yang dapat dihapus dengan cara dinasehati, dengan cara merenungi, dan dengan cara diberikan hukuman. Contoh maksiat dalam kategori ini adalah mencuri, kemudian menzalimi orang lain, kemudian mabuk-mabukan. Nah, maksiat-maksiat seperti ini masih bisa diperbaiki dengan cara tadi, yaitu dengan cara direnungi, dengan cara diberikan nasihat, atau bahkan dengan cara diberikan hukuman. Kemudian, maksiat yang kedua yaitu maksiat yang tidak bisa dihapus dengan cara dinasehati, dengan cara direnungi, atau bahkan dengan cara diberikan hukuman. Contoh maksiat dalam kategori ini yaitu penyakit hati, seperti sifat kikir, sombong, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan hati ini tidak bisa serta-merta diberikan atau dihapus dengan cara dihukum. Tidak seperti maksiat yang pertama. Kemudian, sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, dalam kitab Ibnu Lais As-Samarqandi, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin, ada 7 orang yang merasa takut, atau 7 orang yang takut kepada Allah. Yang pertama yaitu
orang yang selalu menjaga lisannya. Orang tersebut selalu berkata baik. Apa yang dia ucapkan selalu dipikirkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak memberikan rasa sakit kepada orang lain, supaya tidak menyakiti orang lain. Orang ini selalu menjaga lisannya. Yang kedua adalah orang yang takut kepada Allah, yaitu orang yang selalu menjaga apa yang dia makan, apa yang masuk ke dalam perutnya ini adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Dia tidak sembarangan memakan makanan atau meminum minuman. Selalu memilah-milah apakah makanan tersebut halal untuk dimakan, apakah makanan tersebut baik untuk dimakan. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang selalu menjaga tangannya. Bagaimana tangannya atau kedua tangannya ini selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tidak dilakukan untuk memukul, tidak dilakukan untuk mengambil barang orang lain. Yang keempat adalah orang yang selalu menjaga kakinya. Orang yang takut kepada Allah selalu menjaga kakinya, selalu melangkahkan kakinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang maksiat. Dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi dia selalu melangkahkan kakinya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi hidupnya. Yang kelima, yaitu orang yang selalu menjaga pandangannya. Orang yang takut kepada Allah selalu menjaga apa yang dia lihat, apa yang dia tonton dari pandangannya ini, ya, selalu hal-hal yang baik. Ketika dia melihat atau menonton sesuatu yang memang tidak bermanfaat, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan segera menghindarnya. Kemudian yang keenam, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah adalah orang yang selalu menjaga hatinya dari sifat-sifat buruk. Dia menghindari sifat iri hati, dengki, dan juga takabur. Dan yang terakhir, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang selalu melakukan atau menjaga perbuatannya supaya selalu berada di jalan Allah. Nah, sahabat pemirsa dimanapun berada, inilah 7 tanda orang yang takut kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Ibnu Lais Al-Samarqandi. Nah, artinya bahwa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpuasa supaya menjadi orang yang takwa, ini tentunya sangat berkaitan sekali bahwa orang yang takwa adalah orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah dapat kita lihat dari 7 tanda tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah dan menjadikan puasa yang kita jalani pada saat ini adalah menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.